Pak, bisa jelaskan Pak kronologi dugaan kasus pembunuhan Imam Ardiansah? Ya baik, terima kasih. Jadi pada momentum itu di hari Senin tanggal 14 Oktober ada dua peristiwa pidana yang terjadi dengan tindak pidana. Yang pertama adalah pengeroyokan 170 KUHP dan yang kedua adalah kejahatan menghilangkan nyawa sebagaimana dimaksud dalam pasal 338. Yang pertama terkait dengan pasal 170, saksi korban adalah adik almarhum IA. Saksi korban inisial P ini berawal dia sedang nongkrong di salah satu tempat tongkrongan di Metro Timur dengan beberapa temannya. Kemudian juga datang salah satu pelaku inisial R ke tempat tongkrongan tersebut. R tidak kenal dengan P, tapi R kenal dengan AG. AG ini adalah teman dari P. Kemudian datang AG dengan AY. AG dengan AY ini ada kedekatan, hubungan seperti pacaran. Kemudian di hari yang sama sekitar pukul 21.30 datang inisial UY. UY ini perempuan, ternyata ada kedekatan juga dengan AG. AG merasa cemburu karena UY merasa cemburu karena AG dekat dengan AY. Dari situ awal terjadi cekcok mulut. Pada saat itu OC datang dengan EL, temannya, bercekcok dengan P, terjadi saling menjambak. Kemudian teman-teman dari OC membantu, ada yang melakukan pemukulan, ada yang menendang, kemudian ada yang melerai. Pada saat itu salah satu terduga pelaku 338R ini yang juga menjadi tersangka di 170-nya marah kepada P karena helmnya rusak. Pada saat itu terlempar di bawah. Terjadi percekcokan antara R dengan P. Kemudian P menanggapi, kenapa kamu beraninya sama perempuan aja, dan R pun menjawab, siapa bapakmu, kalau berani panggil bapakmu. Disitulah P akhirnya menghubungi almarhum kakaknya yang menjadi korban 338. Kemudian karena R tahu P menghubungi kakaknya, R pun menghubungi kakaknya inisial F ini yang menjadi DPO ini. Kemudian datanglah F turun dari mobil, kemudian sempat cekcok, tiba-tiba mengeluarkan pisau F ini dan jatuh. Pisau jatuh diambil sama R. Karena melihat itu akhirnya almarhum lari, kemudian sempat dikejar tapi kembali lagi F dan R tidak jadi. Ternyata di dekat SMP 4 almarhum menghubungi keluarganya, namanya A. Ternyata A datang bersama dengan saudaranya inisial IS menggunakan motor. Mereka bertiga, almarhum membawa balok. Datang lagi ke TKP yang awal ini. Kemudian almarhum mencoba memukul dari R, kemudian sama F berhasil diambil baloknya, kemudian lari, dikejarlah sama F sama R di dekat SMP 4. Berhasil R ini memukul almarhum menggunakan gagang pisau itu di bagian kepala. Kemudian almarhum berbalik dan menusuk di bagian kanan, sisi kanan kiri lengan tangannya. Dari situ F menarik R untuk diajak lari. Nah, setelah itu almarhum masih bisa berdiri, lari, ketemu sama adiknya P tadi, naik motor untuk dibawa ke rumah sakit. Di tengah perjalanan jatuh, kemudian ditolong warga dibawa ke rumah sakit. Jadi yang pertama yang ingin kami sampaikan, untuk pasal 170 ini sudah disidangkan dan sudah vonis 2 tahun 10 bulan dengan 4 orang tersangka, EL, kemudian OY, RM, dan EL. Satu pelaku atas nama OY ini masih DPO. Jadi pada waktu kejadian di tanggal 16 itu penyidik
membawa 6 orang saksi, dilakukan pemeriksaan dan dilakukan gelar perkara. Keluarlah 4 orang yang diduga sebagai pelaku dan ditetapkan sebagai tersangka. Salah satunya adalah OY ini yang masih DPO. OY pada saat kejadian dia langsung pergi, jadi OY ini belum kita periksa, belum dibawa ke pos karena yang bersangkutan sudah pergi. Keluarlah nama 4 ini, kemudian kita tetapkan tersangka. Untuk R dan F, saksi-saksi ini tidak tahu alamat rumahnya, mereka hanya tahu tinggal di Lampung Utara tapi tidak tahu alamatnya. Kemudian penyidik mendalami melalui mobil tersebut. Dari plat mobil itu kita telusuri, ternyata mobil itu adalah mobil rental. Kemudian kita mendapatkan nama inisial I. Dari inisial I menyebut nama W yang juga teman dari F. Dari situ kita dapat alamat dari R dan F. Kemudian di tanggal 16 Oktober 01.00 kita datengin ke rumah orang tua R. Di situ R kooperatif untuk kita bawa ke Polres untuk dimintain keterangan. Jadi yang pertama yang ingin kami jelaskan, untuk DPO yang pertama OY ini belum pernah kita mintain keterangan karena yang bersangkutan sudah pergi dulu setelah kejadian itu, sehingga kita panggil pertama saksi tidak hadir, panggilan kedua saksi tidak hadir, kemudian di tanggal 26 Oktober kita gelar perkara, tetapkan tersangka. Panggilan pertama sebagai tersangka tidak hadir, panggilan tersangka kedua juga tidak hadir, kemudian kita terbitkan DPO-nya. Sedangkan